Bab 2635. Kamu panggil orang, panggil. Harus diakui, Mileye benar-benar bingung. Apa-apaan? Pada saat ini, Linia bergegas menuju Mileye tanpa omong kosong, dan pada saat yang sama, ada dua aura yang sangat menakutkan dan kuat yang menekan Mileye. Kedua aura ini hanya sedikit lebih lemah dari Linia. Melihat adegan ini, wajah Mileye benar-benar muram. Keroyokan. Oh sial. Orang-orang ini benar-benar tak tahu malu. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Juan dan yang lainnya. Saat ini Juan dan yang lainnya juga ditahan oleh klan siluman surgawi, dan mereka sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusnya. Melarikan diri. Begitu ide ini muncul, dia menyangkalnya sendiri. Kalau dia melarikan diri, Juan dan yang lainnya akan mati. Tidak bisa melarikan diri. Mileye memandang Linia bertiga yang bergegas maju, ekspresinya sangat jelek. Tapi, dia tidak mundur, saat ini, dia harus menanggungnya. Mata Mileye perlahan tertutup, darah di tubuhnya mendidih saat ini. Bang! Dalam sekejap, Mileye langsung berubah menjadi manusia berdarah. Dia tidak berani membakar garis darah dan jiwa, tanpa pedang biru gaib, dia tidak bisa bermain seperti ini. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Linia bertiga, dan detik berikutnya, dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi semburan cahaya pedang dan melejit. Bang! Kekuatan energi pedang yang kuat langsung menghancurkan seluruh langit berbintang. Bang! Dengan suara ledakan, Mileye langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur di bawah pengeboman dahsyat Linia bertiga. Hanya jiwa yang tersisa. Setelah Mileye berhenti, wajahnya sangat muram. Menghadapi satu orang, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi kalau tiga orang, dia tidak bisa bertarung sama sekali. Ini keterlaluan. Tidak ada gunanya membakar jiwa atau darah. Di kejauhan, Linia yang menjadi pemimpinnya memandang Mileye. Oh, masih tidak panggil orang. Faktanya, dia selalu waspada. Kenapa? Karena dia tahu ada kekuatan besar di belakang Mileye. Karena itu, dia diam-diam berjaga-jaga di dalam hatinya. Takut orang di belakang Mileye tiba-tiba menyerang dan dia dipukuli oleh pihak lain hingga lengah. Yang mengejutkannya adalah sampai sekarang, orang di belakang Mileye tidak menunjukkan niat untuk muncul. Mungkinkah lawannya takut dengan klan siluman surgawi, sehingga tidak berani bergerak? Memikirkan hal ini, Linia menyipitkan matanya, dan kegelisahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Di kejauhan, Mileye terdiam. Panggil orang. Siapa? Panggil ayah. Mungkin tidak ada gunanya. Panggil Lydia. Dia sedikit malu, lagi pula, dia pernah membual di depannya sebelumnya, bahwa dia pasti akan mengandalkan dirinya sendiri. Tidak panggil. Diperkirakan dia akan terbunuh. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalian jangan menggeroyok dan aku tidak panggil orang, boleh tidak?" Haha. Linia tertawa terbahak-bahak. Mileye sedikit mengernyit, ada apa dengan wanita jalang ini? Linia tertawa semakin gila. Setelah beberapa saat, dia menatap Mileye dengan kegembiraan dan sarkasme di matanya. "Mileye, kalau aku tidak salah, kekuatan di belakangmu hanyalah kekuatan biasa, jadi mereka tidak berani menjadi musuh klan siluman surgawi, kan?" Mileye terdiam. Linia menatap Mileye, semakin bersemangat, "Ayo, panggil orang. Cepat panggil. Mileye." Saat ini, Juan yang terkepung dengan gila-gilaan di kejauhan tiba-tiba gemetar, "Saudara Ye. Dengarkan saja dia, panggil orang." Di kejauhan, Nando pun buru-buru mengangguk, "Ya, panggil."
Tidak berlebihan karena mereka tidak peduli dengan moral seni bela diri dulu. Mileye ragu-ragu, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Dia mengeluarkan cincin misterinya, dan berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin bergantung pada keluargaku. Juan dengan cepat berkata, ya, kami semua mengerti. Wanita ini menyuruhmu panggil orang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saudara Ye, jangan memiliki beban di hatimu, kalau itu benar-benar tidak pantas, biar aku yang disalahkan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, tapi menurutku kehidupan seperti ini tidak ada artinya. Apa gunanya memanggil anggota keluarga kalau tidak bisa mengalahkan orang? Juan berkata dengan gemetar, orang sudah menggeroyokmu. Apa yang masih kamu pedulikan? Mileye berkata dengan serius, tapi dengan cara ini, akan ada rasa ketergantungan. Begitu aku menemui masalah di masa depan, aku akan terus memberitahu keluargaku, kalau terus seperti ini, aku akan menjadi generasi kedua. Juan menatap Mileye dengan heran, saudara Ye, apa menurutmu kamu bukan generasi kedua? Hah? Mileye berkata dengan suara yang dalam, sepanjang jalan ini, seringkali aku mengandalkan diri aku sendiri. Juan dan yang lainnya. Pada saat ini, Linia tiba-tiba mencibir, sendiri. Mileye, aku awalnya masih waspada padamu. Lagi pula, seorang jenius sepertimu pasti memiliki seseorang di belakangmu, tapi sekarang sepertinya kamu hanya beruntung, disukai oleh pena kebenaran agung, dan memiliki keberuntungan kebenaran agung bergabung, sehingga kamu memiliki kekuatan yang dimiliki hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye, lalu berkata, garis darahmu cukup menarik. Nenek moyangmu seharusnya menghasilkan Master Top, tapi sekarang sudah terpuruk, kan? Mileye terdiam. Linia melanjutkan, lakukan, jangan bunuh dia. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Bang! Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar Mileye langsung terbakar, lalu kobaran api yang mengerikan menyelimuti ruang waktu tempat Mileye berada seperti sangkar. Di saat yang sama, kedua master misterius lainnya juga langsung memblokir area tempat Mileye dengan kekuatan yang menakutkan. Mileye mengerutkan kening, wanita ini ingin menjebaknya. Tanpa banyak berpikir, Mileye melompat ke depan dan menebas dengan pedangnya. Satu pedang menebas kehampaan. Ketika pedang ditebas, kekuatan yang mengerikan langsung mengoyak api menjadi kehampaan, dan pada saat yang sama, kekuatan misterius di sekitarnya juga musnah pada saat ini. Melihat pemandangan ini, kilatan energi jahat melintas di mata Linia. Mileye, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak panggil orang, aku akan menelanmu hidup-hidup sekarang. Mileye sedikit bingung, kenapa aku harus panggil? Apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu menggertakku saja? Linia menatap Mileye, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Juan di samping tiba-tiba berkata, saudara Ye, dia menyukai garis darah keluarga kalian. Dia ingin melahapmu garis darah klan Yang. Garis darah. Mendengar ini, Mileye tercengang. Dia benar-benar lupa tentang ini. Tahukah kamu, garis darahnya sangat istimewa dan berpengaruh besar pada monster. Jelas, Linia ini menyukai kekuatan garis darahnya. Harus dikatakan bahwa dia menyukai garis darah klan Yang. Linia menatap Mileye dengan semangat. Kenapa? Dia melihat Mileye sekarang, seolah-olah dia sedang melihat peluang besar. Kekuatan garis darah Mileye membuatnya sangat gelisah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kalau dia bisa melahap garis darah Mileye, dia bahkan mungkin bisa naik ke alam yang berikutnya dan mencapai alam lain. Dan apa artinya kalau keluarga Mileye ditemukan? Artinya klan siluman surgawi akan bangkit sepenuhnya dan mencapai kejayaan baru. Tidak hanya itu,
dia juga memiliki rencana, yaitu untuk membesarkan seluruh keluarga Mileye di penangkaran untuk menyuplai garis darah untuk klan siluman surgawi. Ini seperti memelihara babi. Gemukkan dulu, lalu bunuh. Semakin Linia memikirkannya, dia semakin bersemangat. Dia seolah melihat pemandangan indah klan siluman surgawi bangkit sepenuhnya dan menguasai dunia puluhan ribu surgawi. Di kejauhan, Mileye terdiam. Dia sendiri sedikit kaget, wanita ini sedang mengincar klan Yang. Saat ini, Linia tiba-tiba melirik Juan dan yang lainnya, dan berkata, "Mileye, kalau kamu tidak panggil orang, aku akan membunuh semua temanmu satu persatu di depanmu sekarang." Mileye melirik Linia, "Kamu yakin ingin aku panggil orang?" Linia menatap Mileye, "Aku mohon kamu panggil." Mileye sedikit mengangguk, "Oke." Setelah suara itu terdengar, dia melebarkan telapak tangannya, dan cincin misteri muncul di tangannya. Detik berikutnya, cincin misteri itu bergetar sedikit. Setelah beberapa saat, di langit yang jauh, seberkas cahaya pedang tiba-tiba datang dengan menembus ruang waktu dan segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul di samping Mileye. Itu adalah Tetua Jun. Tetua Jun sedikit memberi hormat pada Mileye, "Tuan muda." Mileye melirik Linia di kejauhan, dan berkata, "Dia mencari kalian." Tetua Jun melirik Linia di kejauhan. Ketika melihat Tetua Jun, Linia sedikit menyipitkan matanya, dan sedikit kewaspadaan muncul di hatinya. Sangat kuat. Pak Tua di depan dia sangat tidak biasa. Mendengar perkataan Mileye, Tetua Jun menatap Linia dengan ekspresi tenang, "Mencari kami." Linia menatap Tetua Jun, "Siapa kamu?" Pada saat ini, dia merasa lebih waspada. Tetua Jun tanpa ekspresi, "Klan Yang." Linia sedikit mengernyit, "Klan Yang." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, "Apa hubungan klan Yang dengan orang yang marganya Y ini?" Mileye. Tetua Jun terdiam, sebenarnya dia juga sangat bingung, kenapa tuan muda dipanggil Mileye dan bukan Milo Yang. Kalau Mileye tidak memiliki garis darah iblis gila, dia akan berpikir bahwa Mileye bukanlah anak kandung Master Pedang. Linia tiba-tiba berkata, "Di alam semesta mana klan Yang kamu?" Tetua Jun menatap Linia dengan ekspresi tenang, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Linia menunjuk Mileye, "Tuan muda klan Yang kamu membunuh master klan siluman surgawi kami, apa pendapatmu tentang ini?" Pernyataan ini, di permukaan adalah meminta pertanggungjawaban, tapi sebenarnya berusaha mencari tahu kebenarannya. Pada awalnya, dia mengira meskipun ada kekuatan di belakang Mileye, itu pasti tidak kuat, karena kekuatan ini tidak pernah muncul, dan Mileye tidak memanggil siapapun. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kekuatan di belakang Mileye mungkin rata-rata, jadi tidak berani menghadapi klan siluman surgawi secara langsung. Tapi setelah Tetua Jun muncul, dia sedikit ragu dengan apa yang baru saja dia pikirkan. Tenang. Tetua Jun ini terlalu tenang menghadapi dirinya dan klan siluman surgawi. Seorang master alam reinkarnasi, kenapa begitu tenang? Sederhananya, ini adalah keyakinan dan tidak ada rasa takut terhadap klan siluman surgawi. Apalagi kemunculan Tetua Jun langsung membuatnya resah, karena belum pernah melihat Tetua Jun sebelumnya. Dan dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk mengetahui level master ini. Apa artinya? Itu berarti kekuatan di balik Mileye berasal dari alam semesta yang belum pernah disentuh oleh klan siluman surgawi. Ketahuilah, master teratas klan siluman surgawi semuanya ada di sini, tapi pihak lain tidak pernah meliriknya secara langsung dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia benar-benar tenang. Mendengar kata-kata Linia, ekspresi Tetua Jun tetap tenang. "Bunuh ya bunuh, apa yang kamu ingin aku sampaikan?"
Mendengar hal itu, para master klan siluman surgawi di belakang Linia geram. Tapi, Linia menciutkan pupilnya dan ketakutan. Dia segera menatap Mileye, Tuan Muda Ye, klan siluman surgawi yang menyinggungmu sebelumnya. Di sini, atas nama klan siluman surgawi, aku mohon maaf kepada kamu dan berharap kamu memaafkan kami. Semua orang di lapangan tercengang. Meminta maaf. Mengalah. Mileye juga sedikit linglung. Dia memandang Linia yang sebelumnya gila. Tidak, kamu, jangan tidak mengikuti rutinitas. Aku sedikit tidak nyaman kalau kamu melakukan ini. Kamu datang pukul aku. Garis darahku sangat bagus. Kamu lahap sini garis darahku. Kamu bisa meningkat. Ayolah, aku tidak akan menolak. Setiap orang bersambung.